Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Endra Junod dalam kisah permaisuri yang selingkuh. Suatu masa, pelayan seorang raja menemukan anak kecil di jalanan. Mereka mengambilnya dan membawa kepada raja. Raja menyuruh agar anak tersebut diurus dan diakui sebagai keluarganya. Ia diberi nama Bersabar, tapi dipanggil Basabalah. Ketika menginjak usia dewasa, Basabala menampakkan tanda-tanda kecerdasan dan kepintaran sehingga raja mengurus dan mendidiknya dengan baik. Ketika menjelang wafat, raja berwasiat kepada putra mahkotanya agar mengakui Basabala sebagai salah satu keluarganya. Ia diberi pelayan yang terpercaya, dan setelah berapa lama, Basabala diangkat oleh putra mahkota raja untuk menjadi hakim. Selain itu, ia diberi kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan di istana. Pada suatu hari, putra mahkota raja meminta kepada Basabala untuk mengambil sesuatu dari salah satu kamarnya. Basabala pergi untuk mengambil barang yang dipesan itu. Ketika sampai di kamar yang dimaksud, Basabala menemukan salah seorang permaisuri raja sedang melakukan perbuatan mesum dengan laki-laki lain. Permaisuri tersebut merayu kepada Basabala agar tidak membuka mulut atas kejadian tersebut. Basabala dijanjikan oleh sang permaisuri akan diberi berbagai kekayaan yang diinginkannya jika ia tidak buka mulut kepada siapapun. Bahkan sang permaisuri merayu kepada Basabala bahwa dirinya siap menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan Basabala. Basabala berkata, "Saya berlindung kepada Allah dari berkhianat kepada sang raja. Saya tidak mungkin berbuat zina dengan permaisurinya sementara dia banyak berbuat baik kepadaku." Maka Basabala meninggalkan sang permaisuri dan pergi. Selama itu ia tetap merahasiakan yang dijumpainya tadi. Namun sang permaisuri merasa khawatir dalam jiwanya jika Basabala membuka rahasia itu kepada suaminya. Tidak menunggu lama, permaisuri segera pergi menuju istana sambil menangis dan mengadu. Putra mahkota bertanya kepada permaisuri apa yang telah menimpa kepadanya. Permaisuri tersebut berkata, "Basabala merayu diriku dan memaksa supaya mau melakukan hubungan seksual dengannya." Ketika sang raja mendengar kabar tersebut, ia naik pitam dan sangat marah. Ia berniat akan membunuh Basabala. Ia membuat strategi yang rapi untuk membunuhnya supaya tidak diketahui oleh orang banyak bahwa dirinya yang membunuh Basabala. Suatu hari, raja berkata kepada pelayan yang paling tua, "Jika saya mengutus seseorang kepadamu sambil membawa talam untuk meminta belimbing sayur dan salalawa, penggalah kepalanya. Letakkan kepalanya di atas talam tersebut, kemudian engkau kirim kepadaku." Pelayan tersebut menyanggupinya. Pada suatu hari, raja meminta Basabala menghadap. Raja berkata kepada Basabala, "Pergilah engkau kepada Stodai dan katakan padanya." Sang raja memberikan belimbing sayur ini dan minta salalawa padanya. Basabala segera melaksanakan perintah raja. Ia pergi dari hadapan raja. Namun di perjalanan, Basabala bertemu dengan sebagian pelayan raja yang lainnya. Para pelayan raja itu bermaksud untuk meminta pandangan Basabala tentang perkara yang terjadi di antara mereka. Basabala menolak permohonan mereka dengan alasan dirinya mendapat tugas raja untuk menemui seseorang. Para pelayan itu berkata kepada Basabala, "Kita menyuruh Samsul saja sebagai gantimu untuk menyampaikan sesuatu yang diminta raja. Engkau dimohon menjadi penengah masalah kami. Kami sangat butuh kamu secepatnya." Akhirnya Basabala menyetujui usul mereka. Maka mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk menemui orang dituju oleh Basabala. Kebetulan orang yang diutus tersebut adalah pemuda yang ditemukan oleh Basabala sedang melakukan zina dengan salah seorang permaisuri raja.
Ketika pemuda yang menggantikan Basabala sampai ke tempat yang dituju, pelayan raja yang mendapat tugas dari sang raja segera menyambutnya. Ia langsung dibawa ke sebuah tempat yang telah disediakan. Di tempat tersebut, anak muda itu dihabisi secara brutal. Kepalanya dimasukkan ke dalam talam dan ditutupinya. Selanjutnya dikirimkan kepada sang raja olehnya. Sampainya di hadapan raja, talam tersebut dibuka dan betapa terkejutnya sang raja, sebab kepala yang ada di dalam talam tersebut bukan kepala Basabala yang dia kehendaki. Raja meminta Basabala menghadap padanya. Setelah Basabala hadir, raja bertanya kepadanya mengenai apa yang terjadi. Sang raja berkata kepada Basabala, "Tahukah engkau dosa pelayanku yang terbunuh ini?" Basabala berkata, "Ya tahu, yang mulia. Ia melakukan perbuatan mesum dengan salah seorang istri Anda. Saya diminta oleh mereka agar tidak membuka rahasia mereka kepada siapapun." Ketika mendengar kabar tersebut, raja memerintahkan agar istrinya dibuat menderita. Kasih sayang kepada Basabala sekali lagi dan semakin sayang. Demikianlah kisah permaisuri yang selingkuh. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Kebenaran akan menemukan jalannya. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat diambil pesannya. Sangat menghargai dukungan dan tambahan semangat dari saudaraku dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.